Berjumpa kembali dengan Blora TV bersama saya Majid Subianto dalam edisi Blora This Week. Kita masuk ke berita yang pertama. Bupati Blora menyambut kedatangan jamaah haji kloter 57 SOC asal Blora. Para jamaah haji datang di pendopo rumah dinas Bupati Blora pada Minggu 29 Juni 2025. 221 jamaah haji dari Kabupaten Blora tiba dengan selamat. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora mengucapkan selamat datang dan rasa syukur atas kedatangan para jamaah dalam kondisi sehat dan utuh. Di kesempatan itu, Dr. Haji Arif Rohman juga meminta doa dari para jamaah agar Kabupaten Blora menjadi kabupaten yang maju, berkah, baldatun, toyibatun, warobun gofur. Ya, Alhamdulillah, saya tentunya mewakili masyarakat Blora mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk seluruh jamaah haji kloter 57. Alhamdulillah dari 221 jamaah utuh semuanya, sehat semuanya. Selamat kembali ke Blora, bertemu dengan keluarga, dan tentunya kita mendoakan semoga seluruh jamaah yang tergabung dalam kloter 57 menjadi haji yang mabrur semuanya dan selalu menjaga kemakburannya. Dan kita tunggu kloter yang berikutnya 58 besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, rombongan jamaah haji kloter 58 SOC asal Blora sejumlah 349 jamaah haji menyusul kedatangannya pada Senin 30 Juni 2025 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Blora memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Senin 30 Juni 2025. Hadir di kesempatan itu jajaran Forkompimda, Kepala OPD, para camat, TNI Polri, Satpol PP, dan penyuluh KB se-Kabupaten Blora. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan sambutan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Di saat itu ditegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan bangsa yang tidak bisa diabaikan dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045. Karena dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, serta revolusi teknologi. Di saat yang sama disampaikan peluang besar berupa bonus demografi dan kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Lanjutnya, dalam menghadapi itu perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, kesehatan anggota keluarga, serta memperkuat ekonomi. Di saat itu juga dipertegas untuk mendukung program strategis Quick Win yang harus diimplementasikan secara nasional hingga daerah. Program tersebut meliputi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya, dan Super Apps Keluarga. Program tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan keluarga Indonesia secara konkret. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Berita selanjutnya, Bupati Blora mengusulkan adanya penambahan kuota SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Blora. Hal itu disampaikan seusai memimpin rapat persiapan sekolah rakyat dengan Kepala Dinas Pendidikan Cabang 4 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo SPD MSI pada Senin 30 Juni 2025.
Bupati Blora memberi gambaran SMA Negeri 1 Cepu yang kondisi lahannya sempit namun peminatnya banyak. Usulannya agar dapat dilakukan tukar guling dengan tanah pemerintah kabupaten yang lebih luas agar daya tampung siswa bisa lebih banyak. Dalam kesempatan itu Budi Santoso selaku Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 4 Jawa Tengah juga memaparkan bahwa baru 35% lulusan SMP MTS yang bisa terserap di SLTA negeri. 65% lainnya masuk di sekolah swasta atau bahkan sekolah luar Blora. Tidak hanya SMA dan SMK negeri, Bupati juga mengusulkan adanya penambahan SLB di 1 titik lagi di wilayah Blora Barat. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 4, di mana daerah lain hanya cukup 1 SLB, namun Blora yang sudah ada 2 SLB masih mengusulkan adanya penambahan. Hal ini merupakan bukti perhatian pemerintah Kabupaten Blora pada dunia pendidikan. Berita selanjutnya, Bupati Blora melantik DPC IWAPI Kabupaten Blora periode 2025-2030 pada Kamis 30 Juli 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Dalam kesempatan itu secara tegas, Bupati Blora mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk berperan aktif dan mendorong perekonomian daerah, khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan perempuan wirausaha. Dalam pelantikan ini hadir Ketua DPD IWAPI Provinsi Jawa Tengah Hajah Ning Wahyu Esos beserta jajaran pengurus kepala perangkat daerah terkait serta Dewan Pembina DPC IWAPI Blora Hajah Ainia Salihah SH MPDPI MPDAUD. Dari ibu-ibu hebat luar biasa yang sudah tampil melalui diplomasi bersama dengan para elit politik dan juga pejabat di tingkat. Peran aktif IWAPI diharapkan mampu membersamai pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora melalui peran perempuan-perempuan berdaya. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Mana salah ente? Naon balik? Kepahitan di hidupnya, ia tularkan kepadaku. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? DPRD Kabupaten Blora menyepakati 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Blora dalam sesi rapat paripurna yang digelar pada Sabtu 5 Juli 2025. Raperda tersebut adalah raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Yang kedua, raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan tersebut dilakukan setelah pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Bupati Blora dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas sinergi dan menegaskan pentingnya evaluasi gubernur terhadap kedua raperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selain itu, dalam rapat paripurna juga dilaksanakan pelantikan Asrofin sebagai anggota DPRD Blora pergantian antar waktu menggantikan Haji Ketut Kunarwo dari fraksi PKB untuk masa jabatan 2024-2029. Dengan adanya kerjasama eksekutif dan legislatif yang terus terjaga, maka mampu mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Blora menggelar kerjasama dengan Santripreneur Indonesia dalam workshop pengolahan hasil pangan yang dilaksanakan pada Minggu 6 Juli 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Acara ini diikuti sekitar 100 peserta dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ansor, pesantren, dan mahasiswa dengan narasumber dari Santripreneur Indonesia dan Dinas Pertanian Blora. Dalam kesempatan ini, Bupati Blora mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal agar bisa menjadi produk olahan bernilai tinggi. Pentingnya kreativitas, teknologi, dan semangat kewirausahaan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Hadir juga anggota DPRD Jawa Tengah Abdullah Aminuddin juga mendukung kegiatan ini dan berharap hasilnya dapat mendorong inovasi UMKM Blora karena sampai saat ini masih banyak potensi pertanian Blora yang cukup besar masih dipasarkan dalam bentuk mentah seperti jagung, sawo, dan kacang mete. Workshop ini diharapkan mampu menjadi langkah awal di dalam mendorong kemandirian ekonomi, kreativitas para pelaku usaha, serta mampu meningkatkan daya saing produk lokal daerah Blora. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai berjumpa kembali di Blora TV dalam edisi Blora This Week.